Hari ini saya akan mencoba membahas tentang apa itu dasar pernikahan. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai saya mau membuka dari suatu cerita. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada satu foto yang saya pakai untuk background. Ini saya bersama istri. Yang menarik adalah dari foto ini ketika foto ini mau diambil, kami lakukan di Bali dan ketika kami mau naik ke atas bukit tersebut, di bawah itu kondisinya hujan. Nah, jadi kami sudah putus asa, fotografernya juga udah putus asa. Wah, kita nggak akan bisa ambil di spot ini nih. Spot ini sangat bagus katanya karena dari sini kita bisa lihat ada dua danau. Dan kami naiklah sampai di tempat spot foto ini. Puji Tuhannya, ini salah satu mujizat yang saya terima ketika memutuskan untuk menikah. Tiba-tiba hujan berhenti dan awannya pun itu langsung minggir dan bisalah tampak pemandangan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa pernikahan bukan bercerita tentang kita, pernikahan bukan bercerita tentang apa yang kita lakukan tentang pasangan kita, tetapi pernikahan itu bercerita semua tentang Kristus. Yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Ini saya dapat pernyataan ini dari seorang Pester, saya sangat mengagumi beliau, tetapi sekarang beliau sudah almarhum. Bapak Ibu mungkin bisa cari di YouTube, ada namanya Daud Putranto, dan dia mengarang ada beberapa buku. Dan saya sangat tertarik dengan satu buku yang berjudul Grace on Merit. Ini masih ada dijual di terbitan Immanuel kalau kalau nggak salah, atau Light ya, saya lupa. Jadi Bapak Ibu bisa cari dan pelajari hal ini. Karena yang terpenting di dalam pernikahan itu bukan tentang mencari kebahagiaan, bukan tentang mencari keturunan, bukan tentang mencari apa yang bisa saya lakukan untuk pasangan saya, apa yang bisa saya dapatkan dari pasangan saya. Enggak, Bapak Ibu semua. Tetapi pernikahan bercerita tentang Kristus. Kalau Bapak Ibu semua berharap pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak menikah? Kalau begitu tidak menikah, kalau tidak bahagia, sorry. Pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak mendapatkan keturunan? Pernikahan berbicara tentang saling melengkapi. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata di dalam pernikahan justru malah bukan saling melengkapi, tapi malah saling merongrong. Yang satu menuntut, yang suami menuntut, si istri menuntut. Bagaimana bisa itu terjadi? Ini hal yang sangat penting, yang sangat dasar sekali ketika kita hendak membangun sebuah keluarga. Itu dimulai dari pernikahan. Saya banyak bertemu dengan beberapa orang yang sudah menikah puluhan tahun. Mereka akhirnya merasa, oh hidupku, ya aku sama istriku udah jadi kayak teman aja, bukan lagi seorang pasangan hidup. Nah, Bapak Ibu, saya bisa memutuskan untuk menikah itu karena ketika saya memahami hal ini, memahami benar apa itu dasar pernikahan. Mungkin ada juga yang mengatakan, wah, bisa apa sih Agus ini, saya baru menikah tahun 2015, sok-sok ngajari tentang pernikahan. Ini loh, om, tante ini udah nikah lama, udah nikah puluhan tahun, udah banyak makan asam garamnya. Agus ini tahu apa sih tentang dasar pernikahan? Bapak Ibu semua, pernikahan itu bukan tentang berapa lama pernikahannya, tetapi tentang pencerahannya apa yang kita dapat dari pernikahan kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai yang percaya Kristus, secara tidak langsung kita belajar pernikahan, kita mengambil banyak tentang pernikahan itu dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus yang saya percayai, mungkin ada banyak konspirasi di luar sana yang mengatakan Rasul Paulus itu pernah menikah, bahkan atau mungkin em, dia menikah, dia punya istri. Tetapi ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu memutuskan untuk tidak menikah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa belajar tentang dasar pernikahan pada orang yang belum menikah, ada orang yang tidak menikah. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernikahan bukan tentang berapa lama, tetapi tentang bagaimana kita memahami dasar pernikahan kita. Nah, Bapak Ibu semua, ada 4 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah dosa, kemudian anugerah, kemudian iman, dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.
Apa sih maksudnya? Kenapa kok pernikahan ada hubungannya sama dosa? Ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sharing hari ini saya buka dengan satu kabar buruk bahwa semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dari dasar ini Bapak Ibu semua, coba bayangkan kita, saya orang berdosa, kita semua orang berdosa, berarti secara otomatis pasangan kita pun adalah orang berdosa. Nah, bagaimana caranya bisa dua orang berdosa kemudian bergabung menjadi satu? Ya pasti akan ada banyak pertengkaran, perselisihan, percekcokan. Kenapa? Karena masing-masing adalah orang berdosa. Dan akhirnya ketika disatukan ya akhirnya tidak akan mencapai kebahagiaan. Apa contohnya, apa buktinya bahwa semua orang itu berdosa? Ini contoh simpel aja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau kita ambil foto selfie, foto diri sendiri, swafoto kalau bahasa Indonesianya, atau kita ambil foto grup, pertanyaan saya satu, siapa yang paling dulu kita lihat? Apa yang kita lihat pemandangannya? Atau kita lihat backgroundnya, tapi saya kena percaya orang pertama yang kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Ini membuktikan betapa egoisnya kita, betapa berdosanya kita. Ketika kita mulai memikirkan diri sendiri, disitulah banyak dosa bisa terjadi di situ. Atau contoh yang kedua, dulu waktu kita sekolah, saya kena percaya semua kita hampir lah 90% saya kena percaya itu pernah nyontek dan itu berhasil dan itu nggak ketahuan. Pertanyaannya adalah siapa yang ngajari nyontek? Apakah guru kita pernah ngajari ataukah orang tua kita pernah ngajari? Enggak, Bapak Ibu. Itu semua berlangsung secara natural. Karena apa? Karena memang kita bawaannya adalah orang berdosa dan kita bisa punya berbagai macam akal untuk melakukan perbuatan dosa. Dari poin ini kita bisa melihat apa yang bisa kita harapkan dari pasangan kita yang sama-sama orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Kristus, di dalam kekristenan itu selalu ada kabar baik. Kabar baiknya itu ada di ayat selanjutnya. Disitulah terdapat anugerah Tuhan, anugerah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kemudian Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Oh, Bapak Ibu, saya mengambil ayat ini dari kitab IMB, Indonesia Modern Bible. Mungkin kalau yang punya aplikasi di iPhone atau di Android ini bisa download IMB. Ini mendekati dengan bahasa aslinya. Kemudian hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang supaya nyata bahwa dia itu benar dan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan kita dibenarkan karena anugerah, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita pun harus menyadari bahwa pasangan kita adalah orang berdosa yang juga dibenarkan oleh anugerah. Karena dia orang yang berdosa yang dibenarkan, maka kita bisa menyadari bahwa ketika dia melakukan kesalahan, ketika mungkin dia menyakiti kita bisa memahami, oh ternyata dia orang berdosa, dia memerlukan anugerah Tuhan. Maka kita pun memberikan anugerah kepada pasangan kita. Ketika kita menyadari kita dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan kita, maka kita pun akan melakukan hal yang sama kepada pasangan kita. Ini hal yang sangat dasar sekali yang perlu kita pahami
bahwa kita dan pasangan kita adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan. Mungkin bisa tuliskan di kolom chat, aku dan pasanganku sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari tadi saya bahas tentang dosa. Apa sih sebenarnya pengertian dosa di zaman sekarang ini? Apakah mencuri, melakukan sesuatu yang buruk? Alkitab dengan sangat jelas mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, karena dosa bukan berbicara tentang perbuatan dosa. Di Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, apabila dia datang, ini berbicara tentang Roh Kudus, dan kita tahu bahwa saat ini Roh Kudus sudah ada di dalam kita, Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita. Roh Kudus akan menginsafkan dunia mengenai ada tiga hal, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Secara khusus Yesus menjawab di ayat 9 mengatakan mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu semua yang dimaksudkan dengan dosa itu adalah ketidakpercayaan kepada Kristus. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, maka saat itu juga kita diubahkan yang dulu statusnya sebagai pendosa, itu diubah menjadi orang benar. Yang namanya pendosa itu pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi kita sekarang menjadi orang benar, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kita berdosa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena status kita, karena kepercayaan kita. Kabar baiknya sekarang, kita sudah dibebaskan dari dosa karena kita percaya kepada Kristus. Nah, hal yang mendasar di dalam pernikahan itu adalah harus percaya kepada Kristus. Ini poin yang sangat penting bagi saya atau bagi kekristenan. Ketika dua orang menjadi satu, poin pertama yang harus penting adalah harus percaya kepada Kristus. Saya sedang tidak berbicara tentang agama, agama Kristen, agama Katolik, agama apa. Saya tidak berbicara tentang agama, tetapi yang saya bicarakan adalah tentang kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, karena kita kepercaya kepada Kristus, maka kita menjadi orang benar. Dan ketika kita menjadi orang benar, status kita orang benar, maka kita pun akan melakukan perbuatan yang benar. Itulah mengapa di dalam kekristenan, di dalam apa yang kita percayai, kalau seseorang mau menikah, mereka harus sama-sama percaya Kristus. Kenapa? Karena begitu mereka percaya kepada Kristus, itu bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk lepas dari perbuatan dosa. Ketika kita menyadari di dalam kita ada Kristus, maka kita bisa berkata tidak untuk melakukan dosa. Contoh aja misalnya kayak gini, ketika suami pergi keluar kota, di sana nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal mungkin. Apa yang bisa menahan suami ini untuk tidak melakukan perbuatan dosa? Hanya satu, Bapak Ibu, yaitu ketika dia menyadari di dalamnya ada Kristus. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah ditebus oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana caranya pernikahan kita bisa berjalan dengan baik? Ya dengan kita menyadari di dalam kita, di dalam pasangan kita, itu ada Kristusnya. Maka kita tidak akan saling menyakiti, maka kita bisa saling memahami kepada pasangan kita. Ini poin pertama yang harus Bapak Ibu tanamkan. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasinya, ke dalam penerapannya ke dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, di dalam Efesus 5 ketika Paulus memberikan nasihat tentang pernikahan, tentang suami istri, dia yang dinasehati pertama itu adalah istri. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya kira percaya. Nanti kita akan bahas kenapa kok yang dibahas istri. Para istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing kepada Tuhan. Jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, suami masing-masing seperti kepada Tuhan. Istri tugasnya satu, cuma tunduk. Dan yang menarik adalah Paulus tidak menyuruh istri untuk mengasihi suami.
Aneh ya. Nanti kita akan bahas di bagian suaminya. Karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja dan dia adalah penyelamat tubuh. Jelas sekali Bapak Ibu ketika kita membicarakan pernikahan, membicarakan tentang suami istri itu berbicara tentang Kristus dan jemaat. Di akhir dari Efesus 5, Paulus mengatakan rahasia ini besar. Rahasia ini besar yaitu antara hubungan antara Kristus dan jemaat. Bukan berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang kebahagiaan kita, tetapi semua berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang Kristus. Rahasia ini sungguh besar, tetapi aku berbicara mengenai Kristus dan gereja. Itu ada di ayat 32. Nah, jadi para istri tugasnya cuma satu. Aplikasi dalam kehidupan kita itu cuma satu, yaitu tunduk kepada suami. Tapi pertanyaan sekarang adalah suami yang seperti apa? Paulus mencatat di ayat 25 dan 28 dan juga 29, para suami, kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, bahwa kita dibenarkan oleh Kristus, oleh pengorbanan salib Kristus, bahkan kita yang dulunya berdosa kemudian kita dibenarkan. Nah, sama juga dengan para suami. Hai para suami, dengarkanlah. Kita harus mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Ketika jemaat berbuat dosa, ketika jemaat melakukan hal yang menyakitkan, Kristus sudah mengampuninya. Maka kita sebagai suami pun ketika istri melakukan salah, kita harus bisa mengampuni istri apapun yang terjadi. Kemudian ada yang berkata, loh enak dong posisi sebagai istri. Iya memang posisi istri itu merupakan posisi yang paling enak. Kenapa? Karena dia yang menerima anugerah. Di sini dikatakan istri itu sama dengan jemaat. Berarti posisi kita di hadapan Tuhan, kita itu adalah jemaatnya. Nah sama, kita di posisi jemaat itu posisi yang terima anugerah. Nah sama di dalam keluarga, istri adalah diposisikan sebagai jemaat, otomatis istri adalah posisi yang menerima anugerah. Saya dulu ketika memutuskan untuk menikah, dan itu saya juga sempat konseling dengan yang pengarang buku tadi, Pastor Daud Putranto. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu memutuskan untuk menikah, maka kamu harus berjanji pada dirimu sendiri untuk mengampuni kesalahan istrimu 50 tahun ke depan. Wow. Jadi ketika saya menikah di awal, ketika mengucapkan janji nikah, saya juga ngomong sama istri saya bahwa saya sudah mengampuni kesalahanmu 50 tahun ke depan. Ini dasar pernikahan Kristen yang benar. Kemudian di ayat 28 dikatakan, demikianlah para suami harus mengasihi istri mereka masing-masing. Dengan jelas lagi Paulus mengulang kata masing-masing, bukan istrinya orang lain. Seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya sendiri, ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri, sebaliknya ia memelihara dan menyayanginya sebagaimana pula Tuhan terhadap gereja. Tugas paling berat memang ada di suami. Kenapa? Karena suami adalah Kristus di dalam keluarga. Suami harus mengasihi istri sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ayat ini Bapak Ibu sangat dalam. Mungkin ini juga mengingatkan kepada kita, pada para kaum laki-laki, kepada para suami. Hei, ketika kamu mengasihi istrimu, kasihilah dia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Perbuatlah apa yang ingin kamu lakukan pada dirimu itu, perbuatlah itu kepada istrimu. Jangan pernah merasa, oh aku sudah melakukan ini, itu, kemudian maka kamu juga harus timbal balik dong kepada
kepada aku misalnya, jangan pernah perhitungan seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya coba mengingatkan, inilah dasar pernikahan. Saya tidak berbicara tentang atau mungkin ada yang udah bercerai atau mungkin sekarang belum memiliki pasangan. Saya tidak berbicara tentang seperti itu, tetapi yang saya bicarakan adalah dasar pernikahan yang benar. Saya yakin dan percaya ketika kita menghadapi kehidupan ini atau mungkin masa lalu yang sudah kita alami. Saya tidak tahu juga masa lalu Bapak Ibu semua seperti apa. Tetapi marilah ketika kita menyadari dasar pernikahan ini, maka kita juga bisa bercerita kepada orang lain, kepada sesama, bahwa ini loh dasar pernikahan yang benar. Saya juga pernah ditanya seperti ini Bapak Ibu oleh teman saya, dia mengatakan seperti ini. Bro, di orang Kristen itu boleh nikah lagi apa enggak? Dia coba ngomong seperti itu. Kenapa? Karena ayatnya itu tidak ada pernah melarang orang Kristen untuk menikah lagi. Kalau dilarang bercerai, ya benar. Kita tahu bahwa kita tidak boleh bercerai. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa dilarang menikah lagi. Saya katakan seperti ini. Saya pakai ayat yang 28, Bapak Ibu. Demikianlah para suami untuk mengasihi istri mereka seperti mengasihi dirinya sendiri. Saya tanya sama dia, bro, kan tugas suami adalah mengasihi istri seperti mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya adalah, kamu mau nggak kalau misalnya istrimu nikah lagi? Ya nggak mau dong. Nah sama, kalau kamu tidak mau istrimu nikah lagi, maka kamu tidak boleh nikah lagi. Nah, Bapak Ibu, tangkap ya. Dengan kita menyadari, dengan para suami menyadari dia mengasihi istrinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Maka di dalam keluarga itu saya kira percaya tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada perselisihan. Tapi kemudian yang bertanya, loh, emang kamu sudah melakukan? Nah, itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan ini adalah dasar pernikahan yang benar. Tetapi namanya saya jujur saya masih manusia Bapak Ibu. Kadang kalau lihat istri itu ya misalnya melakukan kesalahan, ya kadang saya merasa, ini nggak bisa. Apalagi misalnya saya udah nasehatin, tapi ternyata dia nggak menghormati apa yang saya bicarakan itu kadang merasa, wah ini gawat ini seperti ini kayak gitu. Tapi ya namanya kita manusia, kita tetap berproses. Dan saya akan tutup dengan satu aplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah jelas sekali Bapak Ibu, kita harus nerima dulu keadaan kita sendiri dan keadaan pasangan kita. Kalau mungkin selama ini pemahaman kita tentang pernikahan ada yang salah atau mungkin ada yang kurang tepat, bahwa kita harus begini, harus begitu. Diam dulu sejenak, ambil saat teduh bersama, ngobrol berdua, masuk ke dalam kamar, terima dulu keadaan kita. Ajak ngobrol suaminya atau istrinya, katakan, Pa, Ma, aku nerima kondisimu apa adanya saat ini. Dan kita pun, kita sendiri pun menerima kondisi kita apapun saat ini. Kalau mungkin kita sering marah, orangnya tidak penyabar, mungkin suka ngomong sesuatu yang jelek kepada suami, kepada istri, suka menjelek-jelekan, atau mungkin pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan istri, terima dulu keadaan kita masing-masing. Berdamai dulu dengan diri kita sendiri dan juga pasangan kita. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai menerima kondisi kita, menerima apa yang terjadi saat ini, yang terjadi di masa lalu, maka satu hal yang terpenting ini adalah hilangkan kata saling. Di dalam pernikahan itu nggak boleh ada kata saling. Contohnya aja seperti ini. Ada misalnya dua gelas, anggap aja ada dua gelas, misalnya dua gelas kayak gini. Nah, kalau misalnya dua gelas ini dia saling mengisi, misalnya yang ini mengisi ke sebelah sini. Akhirnya apa? Akhirnya yang sebelah sini kan kosong. Nah, karena yang gelas ini kosong, gelas ini akan menuntut, aku udah ngisi kamu loh, tolong isi aku lagi.
Nah, setelah yang sini terisi, yang sini kosong lagi. Akhirnya yang sini menuntut lagi. Jadi mereka akan dua gelas ini akan saling mengisi. Nah, ketika mereka saling mengisi, maka yang satu akan merasa kosong dan yang satu merasa akan menuntut, tolong isi aku. Nah, maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita menuntut saling mencintai, aku nih loh sudah mencintai kamu, sudah melakukan ini, itu. Tapi ternyata pasangan kita tidak memberikan timbal balik kepada kita, kita akan merasa sakit hati. Nah, kalau kita menghilangkan kata saling, ya kalau kita mau memberi, ya memberi aja. Kita memberi, kita menyayangi, kita melakukannya bukan karena untuk mendapatkan pamrih dari dia. Karena di ayat yang kita baca, Paulus jelas mengatakan bahwa seperti Kristus mengasihi jemaat, maka kita mengasihi pasangan kita itu secara satu arah. Atau logika yang sederhana seperti ini. Pasangan kita anggap sebagai bulan. Nah, bulan itu dia tidak bisa memancarkan sinarnya, tetapi dia bisa memantulkan sinar dari sinar matahari. Nah, sama ketika kita mengasihi istri kita, memberikan sinar kepada pasangan kita masing-masing, maka secara tidak sadar, secara otomatis pasangan kita pun pasti akan memancarkan kasih itu balik kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah hargai setiap momen yang ada saat ini. Jangan ketika kita sudah menyadari kondisi kita, sudah terima kondisi pasangan kita, kemudian kita memberikan kasih yang satu arah. Dan yang poin yang terakhir adalah hargai setiap momen yang ada. Entah itu momen-momen kecil lah ketika mungkin makan bersama atau mungkin ketika lagi melakukan sesuatu bersama pasangan atau bersama anak, hargai setiap momen yang ada saat ini. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa berulang, Bapak Ibu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita sering ada istilah tanggal cantik katanya, tanggal cantik yang nggak bisa berulang lagi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sadar enggak bahwa setiap tanggal yang kita lewati itu tidak akan bisa berulang. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita, bahwa setiap hari, setiap waktu yang kita lewati bersama keluarga kita, bersama pasangan kita, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu tadi dua dasar di dalam pernikahan Kristen. Yang pertama adalah harus percaya kepada Kristus, dan kemudian ketika menjalani pernikahan itu seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Terima kasih untuk PSBB Ministry yang sudah memberikan tempat pelayanan bagi saya. Dan jangan lupa saya punya YouTube channel namanya Agus Pranajaya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa support pelayanan saya di dalam media online. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.